Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada. Ketemu lagi di Ujang Komarudin Channel bersama saya Dr. Ujang Komarudin. Di channel ini saya akan membahas berbagai macam peristiwa politik yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Dan tentu saya juga akan membahas tentang persoalan-persoalan kebangsaan yang terjadi di Republik ini. Kali ini atau video ini saya akan membahas terkait dengan siapa pengganti Kapolri Idam Aziz. Kapolri sebagai penegak hukum itu mesti diisi oleh orang-orang yang berkualifikasi yang sangat tinggi, orang yang bersih gitu kan, orang yang profesional, memiliki jam terbang yang tinggi. Agar apa? Agar penegakan hukum di negeri ini berjalan dengan baik, tidak tebang pilih, dan tentu juga apa? Agar dicintai oleh rakyat. Nah, sebelum nanti siapakah kira-kira yang akan dipilih oleh Pak Jokowi? Ya, saya mengajukan 5 kriteria ya yang harus paling tidak ya didengar oleh Pak Jokowi. Yang pertama, apa kriterianya? Tentu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, artinya bintang 3. Nah, dulu di pemerintahan yang lalu gitu, di zaman Pak SBY, itu ada Kapolri yang diajukan dari bintang 2, lalu di bintang 3 kan. Lalu dipilih menjadi Kapolri. Itu bisa saja. Tapi hari ini kita melihat di zaman Pak Jokowi ini, yang diajukan oleh Kompolnas adalah 5 nama, semuanya adalah jenderal bintang 3, berpangkat Komjen, Komisaris Jenderal. Artinya 5-5-nya adalah bintang 3. Hanya satu tahap lagi ketika dia misalkan dilantik jadi Kapolri, maka dia menjadi bintang 4. Nah, kenapa ini penting? Karena ya tadi jangan sampai ada bintang 2 lalu merangsek di bintang 3 kan, lalu menjadi Kapolri dan mengalahkan bintang 3 yang sudah lama berkarir gitu. Ini juga menjadi penting. Kriteria kedua yaitu track record yang baik. Jadi sebagai calon Kapolri tentu harus memiliki track record yang baik. Jangan sampai misalkan calon Kapolri misalkan memiliki jejak yang hitam, misalkan dekat dengan para bandar narkoba, dekat dengan para mafia, lalu dekat dengan para koruptor. Ini tentu kita tidak ingin. Kalau ini yang terjadi, apa kata dunia terkait dengan penegakan hukum di Indonesia nanti? Oleh karena itu rekam jejak calon Kapolri yang bersih, yang bagus itu menjadi penting. Yang ketiga, yaitu terkait dengan prestasi. Bagaimanapun Kapolri itu adalah institusi yang permanen, yang harus diisi orang-orang yang berprestasi, yang memiliki integritas yang tinggi gitu, yang berkualifikasi yang tinggi. Nah, kalau Kapolrinya tidak berprestasi, lalu tentu ini juga akan menjadi beban bagi bawahannya. Nah, prestasi itu menjadi penting. Kita saja ketika kuliah misalkan harus berprestasi. Lalu juga kita di kantor kita, di tempat kerja kita juga harus berprestasi. Di lingkungan kita juga mesti berprestasi. Sekecil apapun prestasi itu. Apalagi Kapolri adalah membawahi institusi kepolisian yang memang calonnya adalah calon yang harus berprestasi. Nah, yang keempat apa? Kriterianya yaitu kedekatan atau memiliki chemistry dengan presiden. Sebenarnya syarat ini adalah syarat yang paling penting di antara 5 syarat yang saya ajukan, gitu. Kenapa kedekatan itu penting? Karena apa? Karena Kapolri itu di bawah presiden langsung dan tentu akan mengamankan kebijakan-kebijakan presiden terkait penegakan hukum maupun terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi kalau Kapolrinya tidak dekat dengan presiden, misalkan presidennya jalan ke kanan lalu Kapolrinya ke kiri, kan ini menjadi lucu. Jadi chemistry itu menjadi syarat terpenting dalam konteks pemilihan calon Kapolri saat ini dan ke depan tentu. Nah, yang kelima itu adalah yang saya ajukan terkait dengan komitmen dalam konteks reformasi birokrasi di internal kepolisian dan komitmen dalam konteks penegakan HAM. Ini menjadi penting poin kelima ini. Kenapa? Kalau internal kepolisiannya tidak mereformasi diri, lalu bagaimana penegakan hukum di negeri ini? Kalau misalkan penegak hukumnya itu adalah misalnya mohon maaf ya,
busuk, buruk, tidak berintegritas, lalu bagaimana ingin menegakkan hukum? Gimana akan membabat mafia? Gimana akan menghajar koruptor? Bagaimana akan memenjarakan bandar narkoba? Ya kan? Nah, ini sebenarnya penting bagi kita untuk melihat bahwa sosok calon Kapolri adalah sosok yang komitmen terhadap perbaikan di institusi kepolisian di internalnya. Jadi reformasi harus jalan, harus tegak lurus, tidak boleh mencela-mencela dan tidak boleh setback ke belakang. Dan konteksnya yang lain lagi adalah tadi bagaimana komitmen menegakkan HAM. Nah, Kapolri yang baru itu punya PR yang luar biasa berat, apa? Yaitu terkait dengan meninggalnya atau tertembaknya 6 laskar FPI. Ini kan harus diselidiki ya, dituntaskan dengan baik oleh Kapolri yang baru. Kalau ini bisa dituntaskan dengan baik oleh Kapolri yang baru, tentu ini menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Artinya Polri komitmen dalam konteks penegakan hukum. Nah, kita ke depan tentu ingin memiliki Kapolri yang bagus gitu, sehingga apa? Sehingga penegakan hukumnya jalan dan Polri juga dicintai oleh rakyat Indonesia. Nah, terkait siapa kira-kira sosok yang memenuhi kriteria kelima yang saya ajukan ini. Nah, Kompolnas sudah mengajukan 5 nama. Mungkin sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin juga sudah melihat, sudah membaca beritanya 5 nama komjen yang sudah beredar di publik. Nah, saya melihat kalau kita menonton dan melihat videonya Pak Amin Rais yang dipublish beberapa waktu yang lalu, maka Pak Amin Rais menilai dan mengamati serta melihat ya kemungkinan yang akan dipilih oleh Pak Jokowi adalah Kabar Reskrim, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo. Itu Pak Amin Rais penilaiannya. Bisa saja itu terjadi dan bisa juga Pak Jokowi memilih yang lain. Semua keputusan ada di Pak Jokowi. Tentu saya melihat statement Pak Amin Rais adalah terkait dengan persoalan kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Listio Sigit Prabowo, karena dulu sama-sama berteman sejak di Solo, yaitu Pak Jokowi sebagai wali kota dan Pak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolresta ya, lalu juga pernah menjadi ajudannya Pak Jokowi. Tentu inilah sebenarnya hal-hal yang menguntungkan bagi Pak Listio Sigit Prabowo. Tapi yang lain juga memiliki peluang yang sama. Siapapun nanti yang dipilih oleh Pak Jokowi itu tentu yang terbaik. Semua yang terbaik untuk bangsa ini tadi, untuk menegakkan hukum, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan agar apa juga agar masyarakat cinta. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan Polri menjadi institusi yang bukan hanya baik dalam konteks penegakan hukum, tapi juga bisa dicintai oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.